Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiko Bima Dermawan. Video ini dibuat guna untuk menyelesaikan tugas dalam suatu mata kuliah. Dan jika ada beberapa kesalahan di tengah-tengah video, kritik dan saran saya terima dan bisa kita diskusikan bersama. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas tentang suatu laporan yang sudah saya analisa dan ambil dari salah satu sumber dengan judul Perancangan dan Analisis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Saya sebagai presentator itu Saiko Bima Dermawan. Masuk ke abstrak, sistem administrasi kependudukan tradisional seringkali tidak efisien dan lambat, menyebabkan penumpukan dokumen dan pelayanan yang lambat bagi warga. Pengelolaan data kependudukan yang baik sangat dibutuhkan untuk pemerintahan berbasis e-government dan untuk menyediakan pelayanan publik yang baik. Mengembangkan sistem informasi e-government berbasis web untuk administrasi kependudukan di Kecamatan Kerembung dan Kabupaten Sidoarjo. Nah, menyederhanakan pengelolaan data dan meningkatkan pelayanan bagi warga dan petugas. Sistem ini bertujuan untuk menyediakan pelayanan yang profesional dan efisien, mempermudah warga dalam mengurus data kependudukan dan petugas dalam memprosesnya. Jadi di sini saya simpulkan ulang, sistem yang akan dibuat ini adalah sistem informasi berbasis dalam ranah e-government yang berbasis website. Tujuan utamanya itu untuk membantu para petugasnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu yang mana pada sebelumnya itu pada sistem administrasi kependudukan tradisional itu seringkali tidak efisien dan lambat. Biasanya itu kalau ditemukan arsip itu ya, itu lacinya dibuka satu-satu gitu loh. Dan kertasnya itu benar-benar dicari sesuai dengan katalog per tahun. Dan juga tidak melepas kemungkinan adanya resiko bahwa kertas itu sudah rusak atau hilang mungkin ya. Karena bisa beberapa ada human error-nya, kelalaiannya. Jadi sistem ini dibuat untuk meminimalisir dampak kerusakan tersebut. Diharapkan untuk sistem informasi berbasis web ini dapat membantu para petugas, istilahnya itu mempermudah dalam pengelolaan data guna meningkatkan pelayanan bagi warga dan petugas. Lanjut ke metodologi, penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem terstruktur SSAD yang meliputi kebijakan dan perencanaan sistem, analisis sistem, serta desain sistem umum dan terperinci. Jadi kalau setelah saya baca-baca tadi, itu sistem penelitian ini itu dia benar-benar di bawah naungan pemerintah, didanai langsung, dan juga itu juga kan untuk pemerintah instansi, mungkin kayak Dukcapil kecamatan gitu ya yang bakal mengadopsi sistem ini. Jadi mereka itu benar-benar harus sesuai dengan budget yang disediakan dan juga waktunya yang sudah disediakan. Jadi saya juga mengerti mengapa mereka menggunakan metode sistem terstruktur ini. Yang dimaksud pengembangan sistem terstruktur ini, mereka benar-benar memiliki deadline, budgetnya, dan juga beberapa fitur-fitur yang harus mereka penuhi. Dan juga di sini ada yang namanya meliputi kebijakan dan perencanaan sistem. Ya pastinya kalau sistem e-government itu ya menyangkut beberapa sistem pemerintahan ya, mulai dari perundang-undangan, maksud saya bagaimana data tersebut bakal di manajemen, diolah, dan siapa yang bisa mengaksesnya, dan data apa saja yang bisa masuk ke sistem ini, apa saja yang disimpan, dan apa saja siapa saja yang bisa mengelolanya gitu. Peralatan sistem ini dirancang menggunakan beberapa alat utama. Yang pertama itu diagram alir data (DFD), sudah pasti itu.
digunakan untuk menggambarkan aliran data dan transformasi atau proses data mulai dari masukan hingga keluaran. Data hubungan entitas atau disebut juga dengan IRD, diagram yang menjelaskan entitas dalam setiap tabel dan menghubungkan antar tabel dalam membangun e-government berbasis web. Jadi di sini akan saya perlihatkan jurnalnya untuk kita melihat diagramnya. Nah, ini di DFD yang dimaksud oleh saya, yang dimaksud tadi. Ini adalah DFD yang digunakan untuk penelitian ini. Nah, kita ambil salah satu contoh. Di sini ada admin ya mungkin. Admin kakak itu admin kakak ini dia input data kakak, lalu masuk ke ada tabel kakaknya, lalu tabel kakak ini juga masuk ke dalam laporan data kakak. Laporan data kakak ini ibaratnya selayaknya itu kayak log, apa ya bahasa Indonesia, riwayat. Jadi ibaratnya itu apakah data kakak tersebut sudah terupdate atau apakah ada yang diupdate atau apakah ada yang menambah atau bukan ada yang berkurang segitunya. Kita ambil contoh lagi, di sini ada super admin. Super admin itu ibaratnya yang paling tinggi di sini. Mungkin di sini adalah karyawannya dan ini yang di atasnya paling tingkat atas gitu loh. Karena di sini bisa saya lihat itu adalah super admin ini dia menerima laporan data KK, laporan data KTP dan juga laporan data KK. Entitas yang menerima bagian yang menerima laporan bagian yang menerima laporan. Di sini juga super admin dapat menginputkan KIA. Lalu input KIA ini akan direkam ke tabel KIA, lalu tabel tadi itu akan direkam dalam laporan data KIA, dan laporan data KIA ini bisa dilihat oleh super admin ini tadi. Dan super admin juga dapat menginputkan surat waris, yang mana surat waris ini nanti akan direkam ke tabel S waris. Di sini nggak ada laporan S warisnya, tidak seperti laporan KIA, laporan data KTP dan juga KK di sini. Jadi istilahnya itu mereka ada satu yang bisa manajemen, lalu diinput, sudah diinput itu akan direkam ke tabel. Mungkin di list KK ya. Mungkin KK tahun 2022 itu di listnya masuk ke dalam tabel KK 2022. Lalu jika tabelnya itu terupdate akan direkam ke laporan data KK. Mungkin laporan data KK per bulan gitu. Dan selanjutnya itu kita masuk ke IRD yang tadi dijelaskan. IRD itu adalah diagram hubungan antar entitas kalau dalam bahasa Indonesia. Dan ini seperti layaknya data-data pada layak umumnya ya, seperti data KK ini meliputi data RT, data nama, data nomor KK, RW, nomor telepon, desa, dan yang lain-lain. Ini istilahnya tuh di admin ini sekiranya ada apa aja gitu. Admin itu dia punya avatar, ada level, password, user. Nah, level yang dimaksud ini itu kembali lagi kita ke DFD, itu kan ini mungkin admin level 1, admin ya. Karena seperti yang kita lihat di sini, admin dengan super admin itu berbeda. Yang bisa kita lihat di sini, super admin itu dia bisa melihat laporan, hanya menerima laporan dan juga dapat menginputkan data KTP, nggak hanya admin TP. Yang saya lihat juga di sini itu super admin dapat menginputkan input data KK. Jadi layaknya agak multifungsi yang ini ya, tapi dia bisa menerima laporan data KTP sama layaknya admin TP itu dia bisa menerima laporan data KTP. Jadi level yang dimaksud di sini itu adalah yang membedakan kedua ini, karena ada ibaratnya itu ada karyawan yang hanya bisa mengurus data KK, ada juga petugas yang hanya tugasnya itu untuk mengurus data KTP, dan super admin ini kebetulan dia bisa mengurus
mengurus permasalahan KIA dan input surat waris. Itu yang dimaksud dengan level di sini. Dan yang lain-lainnya itu sama seperti pada layar umumnya, tidak tidak ada jauh beda ya. Misalnya di sini ada data KTP, itu sama layaknya seperti data KTP kita itu sendiri, cuma di sini ada nomor telepon. Jadi ibaratnya setiap KTP yang diinputkan itu ada nomor teleponnya, nomor telepon pemilik dari KTP tersebut. Dan juga di sini ada tanggal input. Mungkin tadi kemungkinan besar di sini tanggal input itu maksudnya kapan KTP itu tersebut direkam dalam sistem, dimasukkan ke dalam sistem. Kalau kita perhatikan lagi di sini ada input data KTP, itu dia akan masuk ke tabel. Nah, tanggal input itu di sini dia, kapan dia masuk ke tabel. Atau juga mungkin ya kapan dia masuk ke tabel, istilahnya itu kerekam ke dalam sistem. Oke, lanjut kita. Oh, di sini ada satu lagi yang lupa saya baca. Bahasa pemrograman. Sistem ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Ya, kalau kita simpulkan di sini berarti sistem ini dia memiliki server sendiri, nggak nerima service dari luar kayak berbasis Firebase gitu atau Azure gitu. Jadi mungkin mereka bakal apa ya, ada hardware-nya gitu loh, servernya di sebuah bangunan gitu. Dan diolah oleh staff mereka sendiri. Fitur dan implementasi sistem. Oke, di sini ada dua contoh. Yang pertama itu ada antrian KTP, mengelola antrian untuk permohonan KTP baru. Jadi untuk kasusnya itu bisa saya bayangkan, warga itu datang ke kelurahan semisalnya, kelurahan atau lebih tepatnya itu ke kantor apa ya itu ya namanya, ke kantor catatan sipil. Nah, warga itu datang, terus pegawai itu meminta data, dan warga itu menyediakan sebuah dokumen-dokumen penting ya untuk mengurus kebutuhan administrasi, dan data-data tersebut seperti KTP ini, kalau misalnya dia mau meminta permohonan untuk pembuatan KTP baru, itu mungkin yang kita perlukan itu ya KK ya. Nah, KK itu nanti diterima oleh staf, direkam untuk dimasukkan ke dalam sistem. Direkam di sini maksudnya itu mungkin pada layaknya itu dulu saya pernah magang di scan, dijadikan PDF lalu dimasukkan ke dalam sistem, ke database yang sudah dijelaskan tadi di sini. Itu ada beberapa pemrograman sistem PHP dan basis data. Nih, berarti sistem ini memiliki server mereka sendiri. Sama layaknya itu mereka menjadi sistem arsip mereka. Jadi kalau data yang KTP ini sudah masuk ke sistem, itu disimpan. Misalnya tanggal 17 KTP ini masuk ke dalam sistem gitu. Dan KTP atau mungkin KTP ini tergolong dalam tanggal pembuatannya pada tahun berapa gitu loh. Nah, jadi bakal di sistem itu ditaruh ke dalam ke tabel kategori KTP-KTP yang dibuat pada tahun 2022 gitu. Lalu juga di sini ada kartu keluarga menangani permohonan percetakan dan perbaikan KK. Sama seperti yang di sini tadi, mereka menerima input input data KK seperti kegiatan administrasi dan birokrasi pada umumnya. Mereka pasti memberikan beberapa data diri dulu nih, ibaratnya data keluarga, nama keluarganya, kan penghasilan, status gitu loh. Jadi agar ini proses penginputan data KK ini meliputi nama kan seperti yang di RT tadi. Jadi staf itu bakal meminta RT berapa nih Bu, misalnya RT berapa, nomor teleponnya berapa, desa mana, nama-nama yang ada di keluarga tersebut, dan lain-lainnya. Fitur-fitur lainnya juga ini ada data kematian atau hak waris.
mencatat data kematian dan data ahli waris untuk pencatatan surat waris. Itu berada di sini tadi kalau di DFD. Nih, input surat waris dan KIA juga ya. KIA. Oh ini kartu identitas anak. Kartu identitas anak mengelola antrian percetakan dan pengambilan kartu identitas anak. Itu terjadi di sini yang diurus oleh super admin. Nih, dari input, tabel, lalu ke laporan. Selanjutnya ada masalah surat menyurat, mencatat data kematian dan data ahli waris untuk pencatatan surat waris. Itu di sini tabel surat waris. Jadi data-data kematian dan data ahli waris itu dicatat di sini. Kan tadi ini input, mencatat data kematian dan data ahli waris. Itu input di sini. Sudah itu surat menyurat ini dia disimpan maksudnya. Bukan bukan dia mencatat ulang tapi disimpan ke dalam tabel. Oke, lanjut fitur administrasi. Nah, ini sistem administrasinya sendiri. Yang pertama itu ada master desa, memungkinkan administrator untuk menambah dan menghapus data desa. Yang kedua itu adalah ada master pengguna, memberikan fasilitas kepada admin untuk mengelola siapa saja yang dapat mengakses dan menambah data pada sistem. Nah, ini yang saya maksud tadi perbedaan antara ada leveling tadi, super admin dan admin biasa di sini, admin TP dan admin KK. Jadi master desa ini super admin ini, mungkin iya, bukan yang memegang sistem ini. Dia ibaratnya itu posisi yang paling tinggi gitu loh, mungkin untuk menambah dan menghapus data desa. Jadi si admin ini, admin paling tinggi ini dia dapat memberikan akses kepada pegawai-pegawai mana nih yang bisa mengelola data KTP, lalu pegawai mana nih yang bisa mengatur data KK, biar nggak tumburan gitu loh, nggak ada yang bisa akses sembarangan gitu. Jadi cuma ada dua ini fitur administrasinya yang dipegang oleh admin. Implementasinya, sistem ini diimplementasikan sebagai aplikasi web yang dapat diakses oleh warga Kecamatan Krembung di mana saja, kapan saja. Desainnya cukup mencakup dashboard administrator untuk mengelola semua data dan halaman login pengguna. Jadi kalau saya perhatikan di sini, itu yang bisa menginput itu admin KK ini. Yang maksudnya bisa diakses oleh warga itu lebih tepatnya ke pegawai. Pegawai untuk pencatatan sipil gitu. Desainnya mencakup dashboard administrator yang mana untuk mengatur data-data ini tadi seperti dia bisa melihat tabel, laporan, dan bahkan menginputkan. Untuk kesimpulannya, desain ini sudah bertujuan untuk meraih efektivitas. Sistem ini berhasil membantu dalam pengolahan data kependudukan seperti data keluarga, kelahiran, kematian, dan kepindahan. Kepindahan di sini juga. Oh, kepindahan di sini itu dia bakal masuk ke sini nih, ke data KK, data KTP gitu. Ibaratnya kalau misalnya ada penduduk baru gitu kan. Dengan adanya sistem informasi ini, pengelolaan data penduduk menjadi lebih efektif dan efisien, serta memudahkan pembuatan laporan pendudukan berdasarkan data yang telah diinput. Adanya sistem ini juga meningkatkan pelayanan publik dari segi waktu dan kualitas. Sudah pasti ya, karena kalau lewat sistem itu kan komunikasinya lebih cepat gitu loh. Ibaratkan kalau misalnya orangnya itu jauh ya, atau ibaratnya itu dinas luar gitu, itu mereka masih bisa gitu mengakses hanya dari laptop saja gitu. Dari laptop kalau misalnya ini nih tolong bantu, ada orang minta tantanganmu atau bagaimana gitu ya, atau tolong inputkan nomor ini. Jadi istilahnya tuh pegawainya itu nggak terpaku sama harus duduk di depan, harus duduk di kantor gitu loh. Yang jelas itu, dan juga dalam segi surat menyurat itu nggak lagi dalam basis kertas ya, saya bayangkan itu pegawainya cuma cukup melihat tabel, sortir, ya udah itu ketemu data yang dicari gitu. Itu yang dimaksud dengan segi peningkatan pelayanan publik dari segi waktu dan kualitas.
Dan sistem ini juga telah terverifikasi. Pengujian black box mengkonfirmasi bahwa semua fungsi administratif seperti login, memasukkan, mengedit, dan menghapus atau mencetak data dalam format PDF atau Excel berhasil dilakukan. Tandanya sistem ini sudah layak pakai, berarti sudah dipakai gitu. Oke, sekian video analisis jurnal saya di sini. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau tanya saya secara langsung jika ada yang kenal gitu loh. Mungkin yang saya yakin gitu loh, ada beberapa teman saya yang nonton video ini, bahkan ibu dosennya sendiri. Jika ada salah dari saya dalam membuat video ini, saya sadar akan beberapa kesalahan dan beberapa kritik dan saran saya terima, dan itu saya terima sebagai acuan untuk saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan berakhir sudah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.